Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ninda Putri Sania. Saya dari Universitas Pasundan, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Program Studi Matematika Angkatan 2017. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang draft proposal skripsi demi memenuhi tugas mata kuliah penelitian karya tulis ilmiah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kali ini saya akan menjelaskan draft proposal skripsi yang telah saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah penulisan karya tulis ilmiah. Untuk judul yang saya garap yaitu peningkatan kemampuan berpikir kreatif matematis dan self-efficacy siswa SMA melalui model pembelajaran problem based learning berbantuan aplikasi GeoGebra. Nah, untuk bagian-bagian yang saya akan jelaskan pada presentasi kali ini, yang pertama ada judul, yang kedua ada latar belakang, kemudian identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitiannya, definisi operasional, kajian teori, kemudian ada kajian pustaka, kerangka berpikir, hipotesis tindakan, kemudian ada metode penelitian, lalu ada subjek dan objek penelitian, kemudian ada teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian. Yang ke-15 ada jadwal penelitian, lalu untuk yang selanjutnya ada prosedur penelitian kuantitatif. Kemudian ada teknik analisis data dan daftar pustaka. Nah, pertama-tama mungkin kita akan menjelaskan mengenai judul terlebih dahulu. Nah, judul yang saya uh, garap yang tadi saya awal sudah jelaskan, judulnya peningkatan kemampuan berpikir kreatif matematis dan self-efficacy siswa SMA melalui model problem based learning berbantuan GeoGebra. Nah, untuk latar belakangnya sendiri, penerapan model problem based learning atau PBL berbantuan software GeoGebra untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif matematis dan motivasi siswa SMA. Sebagian besar guru dalam menyusun butir soal cenderung hanya mengukur kemampuan berpikir tingkat rendah, sehingga proses-proses pemikiran tingkat tinggi, termasuk berpikir kreatif, jarang dilakukan. Nah, tatanan pemikiran yang lebih tinggi dapat memberikan motivasi siswa untuk mengembangkan kreativitas. Kayak gitu. Nah, kemudian tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan kemampuan berpikir kreatif matematis dan motivasi siswa dengan model problem based learning berbantuan software GeoGebra. Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan pendekatan kuantitatif dan desain berbentuk randomized pretest atau post-test control group. Nah, populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 11 SMA Negeri 20 Bandung. Dan yang menjadi sampel penelitian yaitu kelas 11 MIPA 1, untuk kelas eksperimennya ada kelas 11 IPA 2, itu sebagai kelas kontrol. Nah, analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis dengan taraf signifikan 0,05. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kemampuan berpikir kreatif matematis dan motivasi siswa yang memperoleh pembelajaran dengan model problem based learning berbantuan software GeoGebra lebih baik daripada siswa yang memperoleh pembelajaran model PBL tanpa bantuan software GeoGebra. Nah, selanjutnya, selanjutnya ada identifikasi masalah. Identifikasi masalah yang saya buat ada 4. Apakah faktor yang dapat meningkatkan penerapan kemampuan berpikir kreatif pada siswa kelas 11? Dan apakah sih faktor yang dapat meningkatkan self-efficacy pada siswa kelas 11? Untuk yang ketiga, apakah model pembelajaran dapat mempengaruhi kemampuan berpikir kreatif dan matematis pada siswa kelas 11? Dan yang keempat, apakah model pembelajaran ini dapat mempengaruhi self-efficacy pada siswa kelas 11? Untuk rumusan masalahnya, yang pertama, apakah peningkatan kemampuan berpikir kreatif matematis siswa SMA atau SMP yang memperoleh pembelajaran matematika dengan menggunakan model problem based learning berbantuan GeoGebra lebih baik daripada siswa yang memperoleh pembelajaran dengan strategi ekspositori? Dan yang kedua, bagaimana sih sikap siswa terhadap pembelajaran matematika dengan menggunakan model problem based learning berbantuan GeoGebra? Yang ketiga, apakah ada kolerasi atau hubungan antara kemampuan berpikir kreatif matematis siswa SMA atau SMP yang menggunakan model problem based learning dengan model kooperatif?
Oke, selanjutnya, nah, untuk selanjutnya, tujuan penelitiannya berdasarkan rumusan masalah yang tadi kita buat, maka tujuan penelitiannya itu yang pertama, peningkatan kemampuan berpikir kreatif matematis siswa SMP atau SMA yang peroleh pembelajaran matematika dengan menggunakan model PBL berbantuan GeoGebra lebih baik daripada siswa yang memperoleh pembelajaran dengan strategi ekspositori. Nah, yang kedua, sikap siswa terhadap pembelajaran matematika dengan menggunakan model problem based learning berbantuan GeoGebra. Untuk yang terakhir, apakah ada kolerasi atau hubungan antara kemampuan berpikir kreatif matematis siswa SMP yang menggunakan model problem based learning dengan model kooperatif. Nah, manfaatnya apa aja? Untuk manfaat penelitian ini bagi sekolah, hasil pembelajaran ini akan meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Nah, untuk manfaat penelitian bagi gurunya sebagai referensi nih dalam proses pembelajaran terhadap ketepatan atau keefektifan penggunaan strategi pembelajaran. Nah, untuk manfaat penelitian bagi siswanya itu sendiri, berperan aktif saat pembelajaran berlangsung dan menumbuhkan rasa percaya diri ketika mengerjakan soal. Nah, untuk yang keempat, manfaat penelitian bagi si penelitinya, dia mendapatkan pengalaman langsung pelaksanaan pembelajaran dan sekaligus sebagai model yang dapat dilaksanakan dan dikembangkan kelak. Nah, untuk manfaat penelitian bagi mahasiswa hampir sama sebagai manfaat sebagai peneliti, mendapatkan pengalaman mengajar dengan model pembelajaran problem based learning kayak gitu. Nah, selanjutnya di sini ada definisi operasional. Definisi operasional ini untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman terhadap istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka diberikan definisi operasional sebagai berikut. Untuk yang pertama nih, di sini ada berpikir kreatif matematis. Berpikir kreatif matematis itu adalah kemampuan berpikir yang meliputi kelancaran, keluasan, kebaruan atau keaslian, dan keterincian dalam pembelajaran matematika pada satu topik matematika. Indikator-indikatornya yaitu ada 4 ya, yang tadi disebutkan kelancaran. Kelancaran dalam menyelesaikan masalah nih mengacu pada keberagaman siswa memberikan ide yang relevan dengan menyelesaikan masalah. Yang kedua, ada kelenturan atau keluasan. Dalam menyelesaikan masalah, mengacu pada kemampuan siswa memecahkan dengan berbagai cara yang berbeda. Untuk yang ketiga, ada keaslian dalam menyelesaikan masalah mengacu pada kemampuan siswa menemukan gagasan baru atau ide baru dalam menyelesaikan suatu masalah. Gitu. Nah, untuk yang keempat, yang terakhir, berikan di definisinya ada keterincian. Nah, keterincian ini dalam menyelesaikan masalah mengacu pada kemampuan mengembangkan suatu gagasan, suatu ide dalam menyelesaikan suatu masalah. Nah, kemudian tadi udah berpikir kreatif. Nah, sekarang dari self efficacy-nya. Di sini banyak para ahli menyampaikan beberapa argumennya. Yang pertama ada menurut Bandura. Nah, Bandura pada tahun 1986 memberikan pengertian self efficacy adalah keyakinan seseorang terhadap kemampuan dalam mengatur dan melaksanakan serangkaian tindakan untuk mencapai hasil yang ditetapkan. Nah, yang kedua ada menurut Alwisol pada tahun 2004 mengemukakan bahwa self-efficacy matematis adalah kemampuan diri seseorang dalam menentukan sesuatu baik atau buruk, tepat atau salah, mampu atau tidak mampu untuk dikerjakan kayak gitu. Nah, ada berbeda lagi menurut Madux pada tahun 2016, self-efficacy menentukan pilihan tindakan kita, upaya yang kita keluarkan, kegigihan kita dalam menghadapi kesulitan, dan pengalaman emosional atau afektif kita. Nah, maka dapat disimpulkan nih bahwa self-efficacy matematis adalah pandangan seseorang terhadap kemampuan dirinya dalam mengatur dan menentukan suatu pekerjaan. Nah, menurut Bandura, nih ada lagi menurut Bandura pada tahun 1997 yang tadi di awal, dimensi-dimensi self-efficacy yang digunakan sebagai dasar bagi pengukuran terhadap self-efficacy itu adalah yang pertama ada magnitude. Nah, dimensi ini berkaitan dengan tingkat kesulitan tugas yang diyakini oleh seseorang untuk dapat diselesaikan. Nah, jika individu ini dihadapkan pada masalah atau tugas-tugas yang disusun menurut tingkat kesulitan tertentu, maka self-efficacy-nya akan jatuh pada tugas-tugas yang mudah, sedang, dan sulit sesuai dengan batas kemampuan yang dirasakan untuk memenuhi ketuntutan
perilaku yang dibutuhkan bagi masing-masing tingkatannya. Nah, untuk yang kedua ada strength. Nah, dimensi ini berkaitan dengan tingkat kekuatan atau kelemahan keyakinan individu tentang kemampuan yang dimilikinya. Kayak gitu. Selanjutnya ada generality. Dimensi ini merupakan dimensi yang berkaitan dengan keluasan bidang tugas yang dilakukan. Nah, dilanjutkan lagi yang tadi sebelumnya kan generality. Dimensi ini merupakan dimensi yang berkaitan dengan keluasan bidang tugas yang dilakukan dalam mengatasi atau menyelesaikan masalah atau tugas-tugasnya. Beberapa individu memiliki keyakinan terbatas pada suatu aktivitas dan situasi tertentu dan beberapa menyebar pada serangkaian aktivitas dan situasi yang bervariasi. Nah, untuk yang ketiga, tadi sudah ada berpikir kreatif, self-efficacy yang kedua, dan yang ketiga, yaitu model pembelajarannya. Nah, model pembelajaran problem-based learning yang saya uh, cari tahu infonya, yaitu model pembelajaran based learning merupakan satu model pembelajaran yang difokuskan pada pengalaman pembelajaran yang diatur meliputi penyelidikan dan pemecahan masalah, khususnya masalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Itu menurut Fitria pada tahun 2013. Nah, model problem based learning ini menyebabkan motivasinya dan rasa ingin tahu menjadi meningkat, membuat perubahan dalam pembelajaran khususnya dalam segi peranan guru. Nah, guru tidak hanya berdiri di depan kelas dan berperan sebagai pemandu siswa dalam menyelesaikan permasalahan dengan memberikan langkah-langkah penyelesaian yang sudah jadi, melainkan guru ini harus berkeliling kelas, memfasilitasi diskusi, nah memberikan pertanyaan dan membantu siswa untuk menjadi lebih sadar akan pentingnya pembelajaran. Itu menurut Pratiwi pada tahun 2013. Selanjutnya, selanjutnya kita nah selanjutnya langkah-langkah model pembelajaran problem-based learning menurut Ridwan Abdullah Sani pada tahun 2014 adalah yang pertama, memberikan orientasi permasalahan kepada peserta didik. Yang kedua, mengorganisasikan peserta didik untuk penyelidikan. Yang ketiga, ada pelaksanaan investigasi. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil. Untuk yang kelima, ada menganalisis dan mengevaluasi proses penyelidikan. Nah, lalu kemudian kita akan menjelaskan mengenai kajian teorinya. Kajian teorinya yang pertama, berpikir kreatif matematis adalah kemampuan berpikir yang meliputi kelancaran, keluasan, kebaruan atau keaslian, dan keterincian dalam pembelajaran matematika pada suatu topik matematika. Nah, indikatornya kan tadi sudah dijelaskan, kelancaran itu dalam menyelesaikan masalah mengacu pada keberagaman siswa. Nah, untuk kelenturan atau keluasan dalam menyelesaikan masalah mengacu pada kemampuan siswa memecahkan dengan berbagai cara yang berbeda. Nah, untuk keaslian dalam menyelesaikan masalah mengacu pada kemampuan siswa menemukan gagasan baru dalam menyelesaikan suatu masalah. Nah, untuk yang keempat tadi kan sudah dijelaskan juga keterincian dalam menyelesaikan masalah, mengacu pada kemampuan yang mengembangkan suatu gagasan dalam menyelesaikan suatu masalah, kayak gitu. Nah, kemudian setelah itu untuk slide yang ke-17, di sini saya akan menjelaskan mengenai self efficacy yang tadi sudah dijelaskan juga. Sebenarnya isinya itu sama seperti yang sebelumnya. Self efficacy menurut Bandura pada tahun 1986, terus Bandura tadi mengungkapkan dimensi self efficacy pada tahun 1997 yang tadi saya sudah jelaskan juga. Nah, kemudian untuk di slide selanjutnya sama menjelaskan tentang magnitude, menjelaskan tentang apa aja itu dimensi-dimensi self efficacy yang ada yang menurut Bandura pada tahun 1997 pada bukunya pada halaman 42 sampai 43 kayak gitu. Strange itu seperti apa?
generality itu seperti apa, dimensi yang merupakan dimensi yang berkaitan dengan keluasan bidang tugas yang dilakukan, kayak gitu. Nah, kemudian untuk di slide ke-20, model pembelajarannya juga saya sudah jelaskan apa saja. Untuk langkah-langkah model pembelajaran problem based learning-nya itu apa saja sudah dijelaskan. Kemudian, nah, di sini ada kajian pustaka. Kajian pustaka ini hasil penelitian yang relevan merupakan uraian sistematis tentang hasil-hasil penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan sebagai perbandingan dalam penelitian ini. Peneliti akan menguraikan hasil-hasil penelitian terdahulu. Nah, menurut Jutter nih pada tahun 2005 menyatakan bahwa hasil penelitiannya untuk sebagian besar siswa matematika dianggap pelajaran yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah, mengingat rumusnya, dan menimbulkan ide-ide baru. Kepercayaan diri siswa dapat menimbulkan keaktifan siswa dalam pembelajaran matematika. Berdasarkan pada hasil-hasil penelitian di atas, dapat diambil kesimpulan nih bahwa proses pembelajaran yang bertujuan untuk menambah kepercayaan diri dapat dilakukan dengan beberapa tindakan dan metode yang berbeda sesuai dengan kondisi dan situasi siswa. Melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran matematika dan mengkaitkan persoalan matematika dengan hal-hal yang konkret sangat penting karena kita tahu bahwa konsep dalam matematika itu sangat abstrak ya, sedangkan siswa pada umumnya berpikir dari hal-hal yang konkret menuju hal-hal yang abstrak. Nah, kayak gitu. Selanjutnya, untuk rangka berpikirnya, salah satu untuk meningkatkan kepercayaan diri pada siswa yaitu memberikan motivasi menciptakan suasana belajar yang nyaman dan meyakinkan siswa supaya percaya diri dalam mengerjakan soal, kayak gitu. Nah, untuk selanjutnya, hipotesis pendidikan tindakan. Nah, untuk hipotesis tindakan, berdasarkan hasil penelitian yang relevan dan pemikiran tersebut dapat dirumuskan hipotesis tindakan, peningkatan kemampuan berpikir kreatif matematis, dan self-efficacy siswa SMA melalui model pembelajaran problem based learning berbantuan GeoGebra. Nah, selanjutnya di sini ada metode penelitiannya. Nah, untuk metode penelitian tersendiri itu yang pertama secara umum metode penelitian kuantitatif. Nah, penelitian kuantitatif itu apa? Metode penelitian ini yang menggunakan angka-angka dalam menganalisis hubungan antar variabel dari suatu fenomena tertentu. Metode kuantitatif juga dapat disebut sebagai metode tradisional karena sudah cukup lama ya digunakan sehingga sudah menjadi tradisi sebagai metode penelitian. Nah, penelitian kuantitatif adalah suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin kita ketahui. Nah, dalam bukunya metode penelitian kualitatif dan kuantitatif Kasiram pada halaman 149 tahun 2008. Nah, kemudian setelah itu yang kedua ada desain penelitian. Desain dan rancangan penelitian eksperimen. Semu, quasi eksperimen, berupaya mengungkap hubungan sebab akibat dengan cara melibatkan kelompok kontrol dan kelompok eksperimen, tetapi pemilihan kedua kelompok ini tidak dilakukan secara acak. Kedua kelompok ini dipilih secara alami. Nah, tujuan eksperimen semu adalah untuk memperoleh informasi yang dapat diperoleh dengan eksperimen yang sebenarnya dalam keadaan yang tidak memungkinkan untuk mengontrol atau memanipulasi sebagai variabel yang relevan. Kayak gitu. Nah, selanjutnya subjek dan objek penelitian. Nah, yang pertama ada subjek penelitian nih. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa SMA 20 Bandung. Dengan beberapa pertimbangan, salah satunya sekolah tersebut kemampuan berpikir kreatif matematis siswa belum pernah diteliti sebelumnya, sehingga memungkinkan untuk dapat melihat peningkatan kemampuan berpikir kreatif konsep matematis siswa yang memperoleh pembelajaran menggunakan model problem based learning dengan siswa yang memperoleh pembelajaran konvensional misalnya. Nah, untuk yang kedua objeknya siapa? Objek penelitian ini adalah peningkatan kemampuan berpikir kreatif matematis dan self efficacy siswa SMA.
melalui model pembelajaran problem based learning pada siswa SMA kayak gitu. Nah, selanjutnya selanjutnya ada teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian. Yang pertama ada data. Pengumpulan data ini dilakukan dalam berbagai. Selanjutnya teknik pengumpulan data. Untuk teknik pengumpulan data dilakukan dalam berbagai setting dan berbagai sumber. Bila dilihat dari settingnya, data dapat dikumpulkan pada setting alamiah atau natural setting, pada laboratorium dengan metode eksperimen di rumah dengan berbagai responden, dan lain-lain. Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data pada pengumpul data. Misalnya nih lewat orang lain atau lewat dokumen. Selanjutnya kalau dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan interview atau kuesioner, angket kayak gitu, observasi. Nah, yang kedua, instrumen penelitiannya seperti apa? Untuk penelitian kuantitatif sendiri, pada umumnya instrumen yang digunakan berasal dari pengembangan atas penjabaran variabel penelitian dari teori yang akan diuji pada penelitian yang sedang dikerjakan. Nah, ada berbagai macam instrumen yang sering digunakan diantaranya kayak angket, lembar observasi, wawancara, dokumentasi, dan gabungan dari 2 atau lebih instrumen. Nah, macam-macam instrumen ini, penelitian ini, diantaranya tes, kuesioner atau angket, wawancara yang tadi saya sudah sebutkan, lembar observasi, catatan anekdot, catatan berkala, skala nilai, dan checklist. Nah, kemudian di sini ada jadwal penelitian. Ini menurut kakak tingkat yang terdahulu untuk pengajuan judulnya dilakukan pada bulan Januari, pembuatan proposalnya pada bulan Februari, seminar proposalnya juga Februari, untuk pembuatan perangkat pembelajaran dan instrumennya dilakukan Maret, untuk administrasi perizinannya juga Maret, kemudian untuk kegiatan pengujian instrumen Maret, penelitian di sekolah 2 bulan dilakukannya Maret April, pengumpulan datanya juga selama 2 bulan, untuk pengolahan data 2 bulan pada bulan April dan Mei. Untuk pembahasan hasil penelitiannya juga selama 2 bulan. Nah, untuk penulisan dan penyusunan skripsinya dimulai pada bulan Maret sampai bulan Juli. Begitu. Kemudian, prosedur penelitian kuantitatif. Penelitian ini dalam pelaksanaannya berdasarkan prosedur yang telah direncanakan sebelumnya. Adapun prosedur penelitian kuantitatif terdiri dari tahapan-tahapan kegiatan. Yang pertama nih, identifikasi masalah, studi literatur, pengembangan kerangka konsep, identifikasi dan definisi variabel, hipotesis dan pertanyaan penelitian, pengembangan desain penelitian, teknik sampling, pengumpulan dan kualifikasi data, analisis data, interpretasi dan komunikasi hasil penelitian. Nah, kemudian teknik analisis datanya itu seperti apa? Biasanya menggunakan 2 cara statistik ya. Pertama ada statistik deskriptif. Teknik analisis statistik deskriptif ini menurut Sugiono pada tahun 2014 merupakan salah satu metode dalam menganalisis data dengan mengembangkan data yang sudah dikumpulkan tanpa membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Nah, dalam teknik ini akan diketahui nilai variabel independen dan dependennya. Nah, untuk teknik analisis ini akan memberi deskripsi awal untuk setiap variabel dalam penelitian, di mana pada gambaran data tersebut setiap variabelnya bisa dilihat dari nilai mean atau rata-rata, maksimum dan minimum, dan standar deviasi. Biasanya metode analisis ini akan dipaparkan dalam bentuk visual seperti diagram batang, diagram lingkaran, poligon, kurva ogive, kurva scatter, maupun pie chart, tabel distribusi frekuensi, tabulasi silang kayak gitu.
Untuk ukuran tendensi sentralnya mean, nilai rataan, median, dan modus. Ukuran letaknya kita lihat dari kuartil, desil, dan persentil. Untuk ukuran penyebaran datanya kita lihat dari standar deviasi, mean deviasi, deviasi kuartil, varian, range, dan lainnya. Kemudian untuk metode ini sebagai peneliti hanya akan memaparkan angka-angka hasil pengolahan instrumen data sehingga informasi yang disampaikan akan lebih mudah dimengerti maknanya karena metode ini hanya berfungsi dalam hal pengelompokan data yaitu mengklasifikasikan dan data variabel berdasarkan kelompoknya agar lebih rata gitu dan mudah diinterpretasi maknanya. Nah, selanjutnya statistik inferensial tadi untuk teknik analisis data secara statistik inferensial lebih ditekankan pada proses generalisasi yang lebih luas dalam wilayah populasi. Nantinya kamu akan membuat kesimpulan berdasarkan hasil penelitian pada sejumlah sampel terhadap populasi yang besar. Metode ini dibagi menjadi dua jenis, penelitian korelasional dan komparasi atau eksperimen. Analisis ini lebih menekankan pada adanya pengaruh atau hubungan antara dua variabel atau lebih. Nah, ada dua macam nih statistik inferensial berdasarkan bentuk parameternya, parametrik dan non-parametrik. Dalam statistik parametrik, beberapa di antaranya lebih baik canggih karena statistik parametrik tepat hasilnya maka harus memenuhi beberapa asumsi dan persyaratan. Nah, untuk teknik verifikatif ialah metode menganalisis model serta pembuktian untuk mencari kebenaran hipotesis yang disusun pada awal penelitian. Kayak gitu. Selanjutnya untuk daftar pustaka sendiri ini adalah kumpulan-kumpulan atau sumber-sumber yang saya cari menurut jurnal-jurnal internasional maupun nasional gitu. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada bagian-bagian yang kurang dipahami atau kurang jelas. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.